Terima kasih nih Bung Ade ya, atas kehadirannya sudah mau mampir nih di studio podcast Labor Talks, wakil bidang 4 nih yang baru nih Bung. Ini karena ada permintaan dari pemirsa nih untuk mengundang Bung Ade nih. Iya, betul. Jadi anggota itu bertanya-tanya itu Bung, wakil bidang 3 itu ketuanya siapa sih, orangnya gimana sih? Katanya ganteng, kayak pecinta wanita lah Bung. Menggoda. Nah ini kita hadirkan sekarang nih di podcast ini nih. Bung Ade sendiri di bidang 3 sebagai ketua nih ya. Mungkin anggota banyak yang belum tahu nih Bung. Belum kenal maka tak sayang Bung. Seperti Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Iya, Itu iya. bisa diperkenalkan dulu Bung. Baik Bung, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ade Wawan Setiawan. Satu kehormatan Bung, saya diundang ke wakil bidang 4 Iya. untuk istilahnya biar semua mengenal lah ya. Yang dibilang tadi tak kenal maka tak sayang. Ya. Betul. Nama saya Ade Wawan Setiawan, balik lagi ya Bung ya. Relax aja Bung, Yoi. kita ngobrol santai aja, oke? Boleh santai. Terus untuk saya asli saya bukan asli Kerawang Bung. Oh iya. Asli saya tuh asli orang Sumedang. Saya ngerantau ke sini. Terus untuk domisili saya di sini tinggal di Kosambi. Nah, di situ mungkin untuk anak alhamdulillah saya udah dipercaya udah 3. Nah, istri masih 1 Bung. Ada rencana nambah ya? Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan. Amin Bung. Amin. Ya itulah walau alam lah ya, kita nggak tahu suratan takdir Iya, ke depannya. Itu mungkin perkenalan dari saya Bung. Ya jadi teman-teman atau mungkin anggota-anggota yang tidak tahu ya dari saya, dari nama mungkin sudah familiar lah, kalau muka mah. Kalau nama kemungkinan yang baru-baru belum tahu. Belum tahu. Ya. Tapi terkait ngomongin keluarga nih Bung. Ya. Bisa dibilang Bung Ade ini punya 2 keluarga lah ya. Betul. Di rumah maupun di sini. Betul. Di sini sebagai istri muda Bung. Betul. Nah, membagi waktunya itu kegiatan PUK dan di rumah itu seperti apa sih Bung? Nah itu Bung, awal-awal saya masuk ke organisasi kadang-kadang ya begitu, dari anak istri sering komplain terkait aktivitas-aktivitas yang padat mengenai organisasi ya. Dari segi pemahaman mungkin keluarga juga awal-awal sih belum paham terkait organisasi itu apa sih. Ya. Saya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan pikiran itu buat siapa sih? Ya untuk sekarang ya alhamdulillah dari keluarga sudah paham, dan ya kita pinter-pinter lah membagi waktu untuk keluarga dan mungkin ke organisasi. Itu sulitnya di situ. Ya. Tidak semua orang bisa membagi waktu untuk keluarga, tidak semua orang juga bisa bisa masuk membagi waktu bagi organisasi. Karena memang kalau kita sudah masuk di organisasi itu jangan setengah-setengah gitu Bung. Betul. Solidaritas kita juga memang harus kuat lah solidaritasnya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong wakil bidang 3 ini Bung, mungkin banyak yang belum tahu nih. Wakil bidang 3 itu dia bergerak di apa sih Bung, ngurusin apa gitu Bung? Wakil bidang 3 kebetulan saya dipercaya jadi ketua. Nah, wakil bidang 3 itu di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Oh iya. Kalau teman-teman mungkin familiar, kesejahteraan itu apa sih? Nah itu Bung. Jadi bagi saya tuh kesejahteraan itu pencukupan ya segala aktivitas yang berhubungan dengan materi atau moral gitu.
Itu bagi saya itu pengertiannya seperti itu. Bahkan mungkin di Undang-Undang 2013 juga sudah dijelaskan. Dari Kamus Bahasa Indonesia juga banyak ya tentang kesejahteraan. Bagi saya itu pencukupan bagi karyawan atau anggota maupun moral atau moral, jasmani maupun rohani. Gitu. Berarti intinya kesejahteraan itu hak semua pekerja lah ya, Bung. Atau sukses itu adalah hak semua orang lah ya, kasarnya seperti itu. Nah, dari Wakil Bidang 3 ini Bung, kan banyak program-program nih Bung. Nah, mungkin banyak anggota di sini juga masih ada yang belum paham apa saja sih program-program dari Wakil Bidang 3 khususnya terkait kesejahteraan nih Bung. Ya apa saja Bung? Untuk program-program dari Wakil Bidang 3 lumayan banyak sih Bung aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama mengenai duka cita. Nah, kita ada program ketika ada keluarga atau anggota yang meninggal, di situ ada santunan. Terus juga ada sukacita keluarga atau anggota, di situ ada yang ketika ada hitanan, nikahan, di situ ada santunan. Terus juga terkait yang ulang tahun, kami menyediakan sedikitnya souvenir ketika anggota ulang tahun. Kita sebagai pengurus inti dan mungkin semua yang ada anggota di CMWI, biar setidaknya yang ulang tahun tersebut terkesan lah. Kita dikasih reward, terus dipangpang di mading, ya mungkin perasaan mereka banyak yang doain atau seperti apa, itu tujuannya. Dapat perhatian lebih lah ya dari situ. PUK gitu. Kalau jenguk anggota itu kita ke rumahnya gitu atau pas ke rumah sakit dulu? Itu juga untuk program kami, kami kolaborasi dengan HRD di sini. Ketika ada anggota dan keluarga yang sakit, mungkin lebih dari 3 hari kita sounding ke rumah atau ke rumah sakit ketika dia saat dirawat inap gitu. Itu juga dari program kami ada. Tadi ada program ulang tahun nih Bung. Souvenirnya seperti apa sih Bung? Kayak gelas ini ya? Untuk program ulang tahun kebetulan kami kolaborasi dengan Wakil Bidang 4. Oh iya. Untuk teknis untuk tahun sekarang itu souvenirnya seperti ini Bung. Ini salah satunya. Jadi anggota yang ulang tahun di sini ada fotonya Bung. Keren, ada Bung. Foto, terus juga di sini ada logo-logo kita dari PUK dan mungkin dari OSDM, kesejahteraan, dan Wakil Bidang 4 sendiri ada. Nah, yang ini yang paling berkesan Bung. Karya Wakil Bidang 4. Di sini ada kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara dan ada tanda tangan dari ketua PUK. Ini untuk yang mendapatkan ini semua anggota ya Bung? Semua tidak anggota. Terkecuali? Semua anggota. Kalau non-anggota kita tidak ya, masih. maaf kalau non-anggota mungkin beda lagi sistematisnya sama anggota itu. Nah jadi kita ikut organisasi nih Bung, anggota. Jadi anggota PUK itu kan mungkin banyak yang berpikir tidak ada manfaatnya. Betul. Atau apa ya, tidak berfaedah lah, ada yang berpikir seperti itu Bung. Nah menurut Bung Ade itu kita perlu nggak sih masuk organisasi gitu Bung? Di satu sisi mungkin mindset seseorang itu beda-beda ya Bung. Ya. Nah, satu sisi dia punya kepentingan pribadi dan punya kepentingan istilahnya umum. Nah untuk anggota sendiri, saya rasa orang yang berpikir tidak mau jadi anggota itu sangat-sangat rugi. Yang contoh kecil, kalau emang ketika dia punya masalah internal mungkin sama atasan atau mungkin sama perusahaan, di situ kalau kita masuk organisasi terus juga kita sebagai anggota, legalitas sudah jelas, nah itu dipermudah. Nah, bukan kita sebagai serikat pekerja sekarang kan di capnya itu jelek ya Bung ya. Iya. Anggota serikat, pengurus. Tapi kita kalau mindsetnya kita tahu dasarnya dan segalanya tahu, ya, itu saya rasa memudahkan kita ketika kita
ada masalah, dan ketika kita mungkin bekerja tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, nah kalau sebagai anggota kita siap memperjuangkan, dan non anggota mungkin balik lagi sulit untuk ke arah sana gitu. Kadang memang orang itu apa ya Bung, kalau belum tahu gitu Bung, faktanya kadang pola pikirnya negatif. Betul. Gitu. Jadi memang pengetahuan itu sangat penting. Betul. Ya Bung, menurut saya. Nah, terkait ulang tahun ini Bung, tanggapan dari anggota itu seperti apa Bung? Oh iya, untuk program ulang tahun kebetulan ini 2 tahun terakhir Bung. Program ulang tahun yang pertama itu kami dulu menyediakan semacam parsel. Jadi orang tahun anggota setahun sebelumnya itu menyediakan parsel. Parselnya itu berupa minuman ya, minuman. Pokari dulu ya? Pokari, Sama snack lah ya. betul. Nah untuk tahun sekarang itu kita ganti ke souvenir, seperti gelas. Ya, tujuannya kalau parsel mungkin berupa minuman atau makanan, kenangannya itu cuma sehari doang. Sehari doang. Nah kalau emang sekarang kan berupa gelas, kalau emang nggak pecah kemungkinan 2-3 tahun ke depan masih awet. Betul. Gitu kan, ini kenang-kenangan dari PUK. Terus untuk tanggapan teman-teman positif Bung, positif terkait apresiasi dari teman-teman. Setidaknya di situ teman-teman mengapresiasi ketika pertama dapat souvenir dan pertama dapat parcel dan sekarang dapat souvenir. Tanggapan anggota itu sangat positif, bahkan tahun depan dia menantang lagi, bisa lebih baik lagi gitu, bisa lebih baik, setidaknya ada level-level tingkatan lah. Betul. Dari Pokari ke gelas, mungkin tahun depan kita bikinkan ulang mau apa gitu. Yang lebih dari gelas ini Betul, lah ya. betul. Cuman tetap nilainya itu ada kenangannya. Ada manfaatnya. Kalau bisa 5 tahun ke depan hadiahnya motor gitu Bung. Insya Allah, Satu insya Allah, motor lah. Jadi kita saat insya Allah. berangkat itu kan bareng pakai Iya. motor yang sama Sama warna ya. biru, Iya. ada logo PUK itu. Kompakannya, Keren ya. biasa Bung. Nanti Pak Ketu yang ACC, Jadi- kita sounding ke Pak Ketu. Lanjutkan sesuai rencana. Nah, terkait ulang tahun ini Bung, masih di ulang tahun lah. Saya juga baru di PT ini ya Bung, tahu program yang apa ya, intinya ngasih perhatian lebih, atau pas anggota ulang tahun itu kita tahu gitu Bung, anggota dikasih perhatian lebih itu juga baru di sini saya Bung. Iya. Mungkin di PUK lain juga saya juga belum dengar sih Bung. Betul. Ini juga suatu apa ya, salah satu kesejahteraan ya Bung, Iya. untuk anggota. Nah ini Bung, ke PUK kita nih Bung, supaya solidaritas apa kita itu semakin kuat di organisasi. Menurut Bung Ade nih, solidaritas yang bagus itu seperti apa sih? Bagi saya solidaritas itu bukan kata sebatas solidaritas Bung. Jadi makna solidaritas itu satu pemahaman, dan mungkin bagi orang-orang tersebut paham akan situasi kondisional yang kita mau lakukan gitu. Kalau setidaknya kita pengen melakukan sesuatu berhubungan sama orang banyak, tujuannya tidak tahu, kalau semacam solidaritas saja, dan kita tidak merasakan situasi tersebut, mungkin timbul solidaritas di situ nggak ada. Jadi secara mindset solidaritas itu kita harus paham dulu, itu tujuannya kemana, maksudnya apa, dan kita merasakan gitu hal yang sama. Di situ solidaritas pasti timbul. Untuk tipsnya Bung, supaya bisa kita menanamkan sikap solidaritas lah ya untuk organisasi itu apa Bung? Mungkin Bung Ade kan sudah mungkin 8 tahun lah ya ikut organisasi, dibuat teman-teman juga menanamkan sikap solidaritas itu seperti apa? Kalau masing-masing orang sikap seperti itu
timbul karena emang rasa kekeluargaan atau komunikasi kita yang erat, Bung. Dibilang tadi tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, beda lagi mungkin sama kasusnya kalau emang kita nggak kenal terus sama kenal, ketika ada masalah mungkin beda perlakuannya. Nah itu ya, tipsnya ya kita setidaknya sering-sering silaturahmi, sering-sering ngopi bareng. Nah situ solidaritas timbul, bukan di perusahaan saja, solidaritas terkait lingkungan, solidaritas terkait mungkin di keluarga, bahkan itu ruang lingkupnya banyak. Tipsnya itu komunikasi Ya. yeah. Kalau keluarga sendiri nih Bung Ade kan sibuk, ada kesibukan saat aksi atau sedang memperjuangkan kesejahteraan anggota, ada meeting bipartit kan, waktu terganggu. Itu juga termasuk solidaritas ya Bung. Tanggapan istri anak gimana tuh Bung? Wah, itu kalau dibilang kata ngedumel wae apa gimana? Masalah waktu mungkin semua pengurus inti sama kasusnya seperti saya, Bung. Sama. Setidaknya kita sudah 12 jam kerja di perusahaan, bahkan mungkin sistem off harusnya kita libur sama keluarga, kadang-kadang kita harus ke perusahaan kembali. Bahkan rekan saya juga, teman-teman yang satu letting sebelumnya itu bahkan sampai 3 hari nggak pulang. Ya, itu Bung. Sampai 3 hari nggak pulang, ya itu bentuk setidaknya dibilang kata kita kalau emang tidak paham dan diselesaikan sama kita, ya siapa lagi gitu. Nah, dari konflik seperti itu mungkin masing-masing orang menanggapi dengan berbagai macam cara lah, Bung. Iya. Ketika saya komunikasi sama keluarga, sama istri, sama anak, nah itu mungkin penjelasannya pasti ada polemik, pasti ada konflik. Tapi setidaknya mereka balik lagi ke pemahamannya, penyampaiannya, mungkin dia tolerir juga terkait masalah itu. Ya, kalau Bung Ade ini udah 8 tahun ya Bung. 8 tahun apa berapa Bung? 2013 Bung, saya masuk ke CMWI 2013, tidaknya aktif di organisasi itu 2014-15 lah. Berarti di organisasi ini udah merasakan pahitnya, manisnya ya Bung. Itu. Tidak pulang 2 hari mungkin ya Bung. Lebih banyak pahitnya apa manisnya Bung? Ya dibilang kata banyak pahitnya, tapi aktualnya manisnya yang merasakan semua itu tidak terasa pahit bagi saya, Bung. Seperti kopi hitam. Betul. Seperti kopi hitam. Betul. Jadi rasa kepuasan kita Betul. ya Bung, untuk membuat orang bahagia itu. Betul. Kepuasan tersendiri ya Bung, mungkin Betul. dari Bung Ade ini. Nah, supaya anggota nih Bung tetap kompak atau satu komando nih Bung, pesan apa nih Bung buat anggota ini Bung? Pesan saya buat anggota untuk satu komando, setidaknya kita berubah mindset. Tadinya penitip, tadinya berharap kepada orang, kita harus berpola pikir, bermindset, kalau bukan saya siapa lagi. Nah di situ arahan-arahan mungkin selanjutnya dari pengurus inti dan sebagainya, dirasa kalau emang ada dari rekan-rekan anggota dibilang kata negatif, nah itu komunikasi dijalan dengan baik, istilahnya dikomunikasikan dengan baik. Kadang-kadang tidak satu komando itu karena nggak tahu Bung. Oh, iya. Karena nggak tahu, seolah-olah kasus yang kita perjuangkan, item-item yang kita perjuangkan, anggota itu nggak tahu. Nah, kuncinya biar kita satu komando, komunikasi
Terus selanjutnya juga mindset teman-teman bukan sekiranya penitip nasib. Harusnya teman-teman juga terlibat, kompak dengan konsekuensi yang sudah dipikirkan matang-matang dari kami mungkin pengurus. Itu saya yakin satu komando kita tetap terjaga gitu. Itu ya Bung ya, terkait supaya kita tetap kompak dan tetap satu komando lah ya, untuk kesejahteraan kita semua di dalam organisasi SPKP-SPS ini. Nah, sebagai tim atau ketua wakil bidang 3 nih Bung, planning ke depan dan harapan ke depannya itu seperti apa Bung? Harapan saya untuk wakil bidang 3 dan mungkin SPSI CMW, PT CMW IKD, kami pengen menghasilkan kaderisasi yang kompeten. Setidaknya kaderisasi di situ support ketika kita sudah menua atau mungkin mindset yang kita sudah keterbatasan mindset. Nah, salah satunya kaderisasi di situ perlu. Terus harapan kesejahteraan kita kalau emang berdasarkan Undang-Undang 45 atau Pancasila itu sudah jelas kita disejahterakan sama negara lah ya. Balik lagi kita di sini berorganisasi, kesejahteraan ketergantungan sama perusahaan ketergantungan sama kita mungkin secara mayoritas ya pekerja. Nah, balik lagi ke pekerja, kalau kita tidak tahu soal hak dan kewajiban kita secara finansial sebagai pekerja, nah di situ kita ya mungkin kesejahteraan kita ya segitu-gitu aja. Harapan saya ya mari kita membangun mindset yang setidaknya untuk membangun kesejahteraan dari segi undang-undang, dari segi pasal-pasal terkait yang hubungannya dengan ketenagakerjaan. Nah, di situ mungkin tidak harus pengurus inti saja, tidak harus para pleno atau korlap saja yang bermindset tahu undang-undang dan hak-hak kewajiban kita sebagai pekerja. Harapan saya mindset dari anggota juga harus setidaknya lebih up lagi. Disitulah mungkin nanti timbul kaderisasi. Nah, kan tujuan kita SPKP itu berkelas dunia. Oke lah, kita masih tingkat kabupaten. Ya. Tapi suatu saat akan berkelas dunia. Betul. Ya, itu luar biasa Bung. Nah, untuk ini Bung Ade kan jago wates ya, merangkai kata-kata lah, kata-kata terkait kesejahteraan Bung. Apa Bung? Perjuangan Bung. Kesejahteraan itu bukan milik sendiri Bung. Kesejahteraan itu milik kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yes. Mantap. Luar biasa ini Bung. Minta satu lagi boleh nggak Bung? Boleh. Dua lagi lah Bung. Boleh. Satu kata Bung untuk PUK kita Bung. PUK SPSI CAP kompak selalu. Dan satu lagi Bung, untuk podcast ini Bung, Wakil Bidang 4, satu kata aja Bung. Untuk podcast Wakil Bidang 4, keren dan tingkatkan. Terima kasih. Nah, jadi itu Bung, terima kasih nih Bung. Saya banyak belajar dari Bung Ade ya terkait organisasi. Mungkin saya juga baru di Bung di organisasi ya. Banyak belajar dari senior-senior ya. Terkait yang diobrolkan tadi itu saya juga banyak yang saya ambil Bung, ilmu positif lah. Dan semoga juga bermanfaat untuk anggota atau orang lain ya Bung podcast ini.
Sekian Bung, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kita yel-yel biar kita tetap semangat. Siap, Bung. Solidaritas Kuat. SPSI. To be winner. Hanya satu kata, wujudkan. SPCAP SPSI berkelas dunia. Iya. Ngopi, Bung. Terima kasih Bung.